Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala mudin wa din wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati para habaib, para ulama, guru-guru agama, beserta tokoh-tokoh masyarakat. Wabil khusus Al-Habib Ahmad Janid bin Hamid Al-Haddad dari Malang, Jawa Timur, yang pada kesempatan pada pagi hari ini sebagai penceramah pada peringatan Isra dan Mi'raj besar Muhammad SAW di tempat ini, yang kami hormati dan kami muliakan bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, Kepala Desa Lungau, Kecamatan Kandangan, beserta perangkat desa, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang berbahagia. Pada dalam kesempatan yang baik ini, tepatnya di hari yang ke-11 Rajab 1443 Hijriah, bertepatan dengan 12 Februari tahun 2020 Masehi, kita kembalikan puji dan syukur yang mendalam kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat rahmatnya jualah, qadra dan iradanya jualah, berkat pertolongannya jualah, kita dapat bersilaturahmi, dapat bertatap muka, dapat berkumpul di tempat ini guna sama-sama untuk memperingati, memeriahkan serta melaksanakan peringatan Haul Abah Guru Sekumpul yang ke-17 pada pagi hari ini. Salat dan salam kita perbanyak dan kita hadiahkan kepada insan yang paling mulia di antara para nabi dan rasul. Dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa barik alaih. Hadirin yang kami hormati, acara peringatan Isra dan Mi'raj besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Langgar Darul Munir Lungau ini pada hari ini Sabtu 11 Rajab 1443 Hijriah, bertepatan dengan 12 Februari tahun 2022 Masehi, disusun acara sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran Karim, yang ketiga ceramah Isra dan Mi'raj besar Muhammad SAW, yang keempat pembacaan doa, dan yang kelima penutup. Demikian rangkaian acara yang kita laksanakan pada pagi hari ini. Marilah acara peringatan Isra dan Mi'raj besar Muhammad SAW pada pagi hari ini kita buka dengan sama-sama membacakan Al-Quran surah Al-Fatihah. Terima kasih telah dibacakan surah Al-Fatihah. Tadi mudah-mudahan acara kita berjalan dengan lancar di acara hingga berakhir acara, dan mudah-mudahan mendapat curahan dan berkah di Allah Subhanahu wa taala. Cara berikutnya mari kita mendengar bersama pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran Karim yang disampaikan oleh Qori Sarbani. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, Sadaqallahul Azim, Maha Benar Allah dengan segala firman-Nya. Kita ikuti dan kita sabkan bersama pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran Karim. Mudah-mudahan yang membaca dan kita semua yang mendengarkan sama-sama diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala yang berlipat-lipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Memang Al-Quran adalah sebagai obat dan benar bagi insan yang beriman dalam firman-Nya. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin. Hadirin yang kami hormati, acara berikutnya ceramah hikmah peringatan Isra dan Mi'raj besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan disampaikan oleh Al-Habib Ahmad Jadid bin Hamid Al-Haddad dari Malang, Jawa Timur. Nantinya dirangkai dengan pembacaan tahlil dan doa kepada Al-Habib. Kami persilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok lemes? Kok lemes gini? Minta duduk atau berdiri? Berdiri. Shallu ala Nabi Muhammad. Yang semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika ada orang yang mengucapkan salam, maka wajib kita untuk menjawab. Ya. Ini adalah sebagian doa, maka wajib kita jawab. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawam mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa a'udzu bika min ilmin la yanfa' wa qalban la yahsha wa du'a la yarfa'. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di siang yang mulia ini kita dikumpulkan oleh Allah. Patutlah kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena limpahan rahmat, taufik, hidayah sehingga kita dimudahkan oleh Allah untuk bisa datang di dalam majelis yang mulia ini, dalam rangkaian yang mulia ini. Semoga dengan kita hadir di sini kita mendapatkan kemuliaan tidak hanya di tempat ini, tapi bisa kita rasakan hingga nanti berkumpul dengan yang mulia Rasulullah SAW. Salawat serta salam kita haturkan, kita panjatkan kepada junjungan kita, Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amma ba'd, yang saya hormati para ulama, para ustadz, para guru ngaji, para muallim, para ustazah, serta yang saya hormati para pejabat pemerintahan baik sipil maupun Polri, juga hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah. Semoga majelis ini selalu diberkahi oleh Allah. Semoga kita keluar dari tempat ini mendapatkan ampunan dari Allah. Segala hajat-hajat kita semua dikabulkan oleh Allah. Dan semoga kita berataan di sini dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati wabil khusus Al-Ustadz Taufik serta qori kita, pembawa acara kita, serta saudara saya sekaligus pembakal dari desa Lungau yang insya Allah menjadi desa yang manfaat barokah insya Allah, yaitu Bapak Kholik yang alhamdulillah kemarin menyambut dengan hangat, dijemput kita di bandara. Walaupun dalam perjalanan kita ada kendala karena pesawat dimundurkan jamnya, tapi masih setia menunggu. Semoga setia sama istrinya juga. Dan semoga kita doakan kepada pembakal kita, semoga istiqomah dalam segala kebaikan, amanah dengan apa yang sekarang dia pegang. Karena kebaikan suatu desa tergantung daripada pemimpinnya. Kita doakan semoga beliau selalu istiqomah dan amanah. Amin Allahumma amin. Pada siang ini kita
mengadakan suatu acara yaitu Isra wal Mi'raj yang sudah tadi Qori bacakan beberapa lantunan ayat suci Al-Quran. Semoga yang mendengar bisa mendapatkan keberkahan Al-Quran, masuk ke dalam hatinya menjadi orang yang lebih baik. Di mana Allah berfirman di surat Al-Isra yang sudah dibacakan oleh qori kita. Di sana membuktikan bahwa Allah ingin memperjalankan bi abdihi seorang hamba lailan dalam satu malam, dalam sebagian malam, yang di sana perjalanan menuju antara dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Haram yang berada di Mekah sampai ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Yang kita doakan semoga saudara kita yang ada di Palestina, kita semua Allah dijaga sama Allah, diberikan kemenangan sama Allah, diberikan kesabaran, kekuatan. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan seharusnya kita sebagai sesama muslim selalu minimal mengirimkan doa kepada mereka agar mereka yang ada di sana terjaga, dijaga oleh Allah dan diberikan kekuatan oleh Allah karena menjaga masjid yang sejarah bagi umat Islam khususnya. Di situ Allah memperlihatkan tinuri ayat ya. Di situ Allah melihatkan beberapa. Di situ Allah melihatkan beberapa kejadian. Di mana salah satu kejadian ketika Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW melihat ketika naik buraq, ketika itu Nabi Muhammad melihat ada sekelompok orang yang dimana kepalanya dihantamkan oleh batu yang sangat besar. Setelah dihantamkan kepada orang tersebut di kepalanya, hancurlah itu kepalanya, kemudian kembali semula, kemudian dihantamkan berkali-kali sampai selesainya itu azab yang diterimanya. Kepalanya pecah, tumbuh lagi, dihantamkan lagi dengan batu yang sangat besar. Pecah lagi, dihantamkan lagi, tumbuh lagi, dihantamkan terus menerus seperti itu. Ketika itu ditanya, siapa itu? Man haula ya Jibril. Siapa mereka ya Jibril? Karena ketika itu Nabi Muhammad didampingi oleh malaikat Jibril dan malaikat Mikail, dan salah satunya ada 3 malaikat di situ. Ditanya, man haula ya Jibril? Siapa mereka ya Jibril? Wahai Nabi Muhammad SAW, mereka adalah sekelompok daripada umatmu yang dimana ketika hidup di dunia, ketika diberikan kesempatan hidup di dunia oleh Allah, ditanamkan iman di hatinya, diberikan Islam di dirinya, tapi dia selalu merasa berat kepalanya untuk bersujud kepada Allah. Dalam artian dia berat, malas, tidak mau untuk diajak untuk sholat. Maka ketika dia berat kepalanya untuk bersujud kepada Allah, maka akan mendapatkan azab dari Allah, yaitu dipukulkan kepalanya dengan batu yang sangat besar, kemudian pecah, kemudian tumbuh kembali, kemudian dihantamkan. Seberapa banyak dia meninggalkan itu sholatnya. Semoga kita dijaga oleh Allah. Jangan hanya amin, tapi dikerjakan sholatnya ya. Akhirnya kalau di dunia ketika dihantamkan kepala, pecah, selesai meninggal dunia. Tapi untuk nanti di akhirat tidak ada kata selesai. Sampai kapan selesainya? Sampai selesainya itu azab yang diterimanya. Jadi banyak kejadian-kejadian yang bisa kita ambil di dalam Isra wal Mi'raj. Banyak yang bisa kita ambil
hikmah-hikmah yang ada di dalam Isra wal Mi'raj. Salah satunya yaitu adalah tentang sholat. Sholat ini penting. Sholat ini memang nomor 2. Ya. Sholat ini memang nomor 2. Beb, kok bisa nomor 2? Ya, karena rukun Islam itu ada 5. Nomor 2 itu sholat. Tapi dalam secara perilaku nomor 1 itu sholat ya. Segalanya harus dinomor satukan itu sholat. Yang nomor 1 itu memang syahadat. Nomor 2 itu sholat. Sholat yang mana Habib yang dikerjakan? Sholat yang fardu. Sholat duhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Duhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Sama enggak yang ada di Lungau sholatnya? Apakah ada tambahan lagi di Lungau? Ditambah lagi Beb, 5 saja belum tentu dikerjakan Habib. Apa mungkin Beb saya mau beda dengan yang lain? 10, 5 aja belum tentu dilaksanakan, apalagi 10. Beb, saya nggak mampu 3 saja Habib, nggak bisa ditawar, nggak bisa ditawar. Ini bukan barang ya, ini hukum dari Allah, ini ketentuan dari Allah. Diberikan 5, duhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Dan perlu kita ketahui, duhur ini adalah merupakan sholat yang pertama dilaksanakan oleh umat Islam. Sholat duhur. Pertama adanya sholat, ada perintah sholat untuk dikerjakan umat Islam yaitu duhur. Duhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Itu adalah hal yang wajib kita laksanakan dalam setiap harinya. Dalam setiap harinya. Gak boleh ditawar menawar, gak boleh dikurangi, ditambah, bagus. Tapi dengan sholat sunnah. Yang penting ini 5 dulu. Yang penting ini 5 dulu. Sehingga sahabat bertanya, ada seorang Arabi, ya Rasulullah, apakah aku perlu menambah sholatku? Apakah aku harus menambah daripada sholat 5 waktu tersebut? Enggak, sudah cukup saja. 5 sudah cukup. 5 sudah cukup, akan masuk ke surganya Allah. Dalam artian di sini Rasul tidak memberatkan. Yang penting kata Rasulullah itu 5 sholat waktu ini, 5 waktu ini. Kalau dia menjaga 5 sholat waktu ini, selamat. Insya Allah berataan selamat, amin. Akan selamat, karena segala amalan yang pertama dihisab itu adalah sholatnya. Awal yang dihisab, pertama yang dihisab oleh Allah itu adalah sholat. Pian baca Quran banyak, 1 hari hatam 30 juz. Juz apel, juz apa lagi? Juz pisang, juz apa lagi? Hatam Habib 30 juz, lengkap dengan variannya. Mau datang majelis ilmu, mau majelis salawat, bagus. Bagus, tapi jangan sampai ditinggal itu sholatnya. Pian berangkat jauh-jauh, oh Habib mau hol ke Jawa Habib, mau ke Guru Bangil Habib, mau ke Solo Habib, tapi pian meninggalkan sholat, nggak dapat manfaat sama sekali dari hol itu. Bukan dapat berkah, malah dapat laknat, murka dari Allah. Yang diholi nggak seneng pian hadir. Yang diholi kada seneng, lawan pian kada himung hatinya, kada gembira hatinya, karena pian mendatangi wali tersebut tapi meninggalkan perintahnya Allah. Sedangkan wali tersebut yang kita datangi itu nggak pernah meninggalkan sholatnya. Wala tanpa sakit, tanpa ini semua tetap dilaksanakan sama beliau. Sakit pun, syafar pun tetap dilaksanakan dengan sidin-sidin itu. Dengan para aulia kita ini yang kita hadiri hallnya. Kita kadang mengerjakan yang sunnah, meninggalkan yang wajib. Ini yang perlu kita perbaiki. Berangkat kita jauh-jauh, eman, rugi. Uang berkurang, waktu berkurang, tenaga berkurang, manfaat nggak dapat.
Barokah Habib, barokah. Enggak barokah kalau kalian meninggalkan sholat. Tapi kalau kalian sholatnya kalian jaga, ketika kalian melakukan suatu kebaikan, nah itu baru istimewa. Itu baru istimewa. Kalian mau ibadah apapun, yang penting itu jaga sholatnya dulu, nomor satu. Nomor satu jaga sholatnya. Kalau sholatnya sudah bagus, otomatis ibadah segalanya itu pasti akan bagus. Yang baca Qur'annya, yang suka sholawat, yang suka bertasbih, yang suka zikir, yang suka majelis ilmu, pasti akan bagus. Yang pertama dihisab adalah sholat. Bagaimanapun kondisinya, udur ya apapun itu, yang penting nggak hilang akal, ya nggak hilang akal dalam artian keguringan, ya. Beb, kalau mau sholat bawaannya mau guring terus, nah ini nggak pantas untuk sholat, tapi pantas disolati. Ya, dengar adzan langsung ngantuk Habib, wah ini mina bubuknya adzan Habib. Kalau sudah dengar adzan kayaknya mata udah mengantuk Habib. Ini ada pantas untuk sholat tapi pantas untuk disolati. Kalau ada di longau seperti itu, ayo bareng-bareng kita sholati. Setuju nggak? Setuju nggak? Nah, setengah-setengah jawabnya. Ada pelakunya. Biasanya kopiahnya hitam. Kadang-kadang begaya ya. Insya Allah orang lunga, orang baik-baik semua insya Allah. Orang yang istiqomah menjaga sholatnya. Orang yang istiqomah dalam ibadahnya. Insya Allah berkah, amin. Jadi kalau sholatnya bagus, otomatis amalan yang lainnya pasti akan bagus. Akan bagus otomatis. Habib, saya nggak mampu untuk melakukan hal yang lainnya. Saya mau sholat saja Habib. Ya nggak apa-apa. Yang penting jangan meninggalkan itu. Sholat, zakat, puasa di Ramadan. Habib kada kuat puasa di bulan Rajab Habib. Puasa Ramadan yang penting kada bolong. Ya, kada ditinggalkan. Yang mampu haji berangkat haji. Insya Allah mampu haji semua. Amin. Walaupun corona masih ditutup ya. Semoga cepat dibuka. Amin. Ada varian baru Omikron ini. Semoga cepat diangkat sama Allah, amin. Ala kulli hal ya. Akhirnya ya inti adalah sholat. Habib, saya ini mau sholat. Saya ini mau sholat, tapi kenapa ketika mau sholat saya itu malas? Ya. Jadi pertanyaan besar buat kita. Ingin berbuat baik Habib, tapi kenapa saya ini malas? Namanya manusia kadang naik turun imannya ya. Semangat kadang sekali turun imannya ya malas sekali. Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad di dalam kitab Risalatul Mudzakkarah di sana menyebutkan sebab-sebab orang itu malas, enggan, kada bersemangat untuk melaksanakan kebaikan, ketaatan, itu ada 4 sebabnya. Coba kita koreksi. Al-awwal, yang pertama yaitu al-jahlu. Yang pertama kata Sidin, nanti saya ringkas. Kalau 4-4-nya saya bahas ini panjang nanti majelis ini. Jadi mungkin nanti kita bahas sedikit. Kalau pengen panjangnya diundang lagi ya. Atau satu saja disebut, nanti 3-nya menyusul. Hah? Yang pertama al-jahlu, yang pertama ketidaktahuan. Itu bahasa halusnya, ketidaktahuan. Kalau bahasa kasarnya orang Banjar, bungol. Apa? Bungol ya? Bungol. Bodoh. Kalau bahasa halusnya ketidaktahuan. Itu husnudonnya itu tidak tahu. Tapi kalau suudonnya bongol ya. Atau bodoh. Dalam artian bodoh apa? Enggak tahu tentang syariatnya Nabi Muhammad SAW. Enggak tahu tentang manfaatnya syariat Nabi Muhammad SAW. Nomor 1 al-jahlu.
Asani yang nomor 2 yaitu adalah dhaiful iman. Lemahnya iman. Yang pertama yaitu al-jahlu, ketidaktahuan. Dari sebab itulah kita malas untuk berbuat taat kepada Allah. Malas untuk mengerjakan kebaikan. Sehingga ketika kita nggak tahu fadilah apa yang didapatkan ketika melaksanakan ibadah, kita enggan untuk berbuat. Contoh, seperti majelis seperti ini, Nabi pernah bersabda, ya Ibnu Mas'ud, julusuka sa'atan fi majlis ilm, la tamasu qalaman wa la taktubu khurfan, khairul laka min itki alfi raqabatin. Nabi Muhammad pernah mengatakan 1400 tahun yang lalu, yang dikatakan kepada sahabatnya Ibni Mas'ud, Abdullah Ibni Mas'ud, mengatakan gini, ya Ibni Mas'ud, julusuka sa'atan, dudukmu sesaat, duduk pian berataan sebentar saja, di majlis ilm, di dalam majlis ilmu yang seperti ini. Julusuka sa'atan fi majlis ilm, la tamasu qalaman wa la taktubu harfan, tanpa membawa kolam, pulpen, tanpa membawa pena. Wala taktubu harfan, tanpa menulis satu huruf yang disampaikan oleh penceramah, pemateri. Khairul laka min itki alfi raqabatin. Ujar Nabi apa? Duduk pian berataan di sini, kada membawa pulpen, kada menuliskan satu huruf ilmu yang disampaikan oleh pemateri. Khairul laka min itki alfi raqabatin. Itu lebih baik, ujar Nabi Muhammad, daripada memerdekakan 1000 hamba sahya, 1000 budak, 1000 budak. Satu budak 1 juta, anggap saja satu budak itu dihargai 1 juta. Otomatis maka yang dia dapatkan itu, kata Nabi, lebih baik daripada sedekah 1 miliar. Pian duduk di sini, ada yang guring, ya, ada yang guring, bulik-bulik perut kenyang, ya. Yang awalnya kurus seperti Habib tiba-tiba buncit. Nah, itu berarti membawa sesuatu. Mungkin ingin dapat berkatnya 2, dimasukkan ke perutnya. Datang ke majelis seperti ini, itu lebih baik, kata Nabi, kalian gak bawa pulpen, gak nulis satu huruf pun, itu lebih baik daripada memerdekakan 1000 hamba saya, 1 miliar sedekah. Sallallahu alaihi Muhammad. Enak. Cuma duduk saja, tinggal duduk, gak usah, udah duduk saja, duduk, guring, guring, ada apa-apa guring, tapi 1-2 aja. Lebih daripada itu nggak boleh. Kalau ada yang seperti itu langsung disikut saja orangnya. Kita ajak tertib ya. Kita tertib kalau mau datang ke bioskop. Tahu bioskop? Hah? Tahu bioskop? Ada di kandangannya bioskop. Hah? Udah habis. Layar tancap ya. Coba lihat layar tancap itu, Masya Allah, rame ya. Kada dapat apa-apa. Duduknya, wah, khusyuk. Ya, duduknya khusyuk. Kada dapat apa-apa. Tapi kalau pian datang ke sini, ngelihat Habibnya bungas, nah, Sallallahu alaihi Muhammad. Kada ada yang memuji jadi begini. Jadi yang muji diri sendiri. Duduk, terus dapat makanan, dapat minuman, ya, dapat berkah. Kata Nabi lebih baik daripada 1000 hamba sahya, sedekah. Afdol, lebih baik
Gak hanya itu. Huduru fi majlis ilim. Hadirnya kalian di majlis seperti ini. Majlis ilmu. Ilmunya Nabi. Ilmunya tentang syariatnya Nabi. Tentang membahas syariatkah? Membahas tauhidkah? Membahas tasawufkah? Atau membahas segala yang ada di dalam Islam? Maka itu lebih baik. Afdalu sholatin alfa rakaat. Itu lebih baik daripada kalian sholat sembahyang 1000 rakaat. Wa iyadatul alfa marid. Lebih baik ada hanya 1000 sembahyang. 1000 rakaat sembahyang. Sekali duduk lebih baik daripada sembahyang 1000 rakaat. Kalau satu sembahyang 2 rakaat berarti 500 kali sholat. Ujar Nabi lebih baik. Bukan setara, lebih baik. Berapa? Ya intinya lebih daripada 500, bahkan tidak terhingga. Wa iyadatul alfa marid. Itu lebih baik daripada engkau datang ziarah menjenguk 1000 orang sakit. Sallallahu alaihi Muhammad. 1000 orang sakit, dokter saja satu hari itu tidak menjenguk kurang lebih dari 1000, pasti di bawahnya itu. Kita cukup datang ke sini itu melebihi dokter. Melebihi dokter. Dokter mungkin sehari 300-400 pasien yang dikunjungi. Kan enak Bib dokter Bib dapat uang. Oh, kita dapat lebih daripada itu. Ya, kita dapat lebih daripada itu. Apa Bib? Nanti saya bahas. Setelah itu lanjutkan daripada hadis Nabi, dapatkan lebih baik daripada 1000 rakaat, 1000 menjenguk orang sakit, dan 1000 takziah ke 100 jenazah. Yang biasa mensolatkan jenazah satu hari nggak nyampe lebih daripada 5, mungkin 10. Waktu waktu COVID mungkin 10. Ya, Omikron ini insya Allah nggak ada ya, insya Allah sehat semua, amin. Itu kurang lebih mungkin 10, wah paling mentok, paling banyak udah 20 dah. Oke lah 100 dah paling banyak. Itu meninggal massal itu. 100 orang. Ini kata Nabi, ujar Nabi, kalian duduk di majelis seperti ini lebih baik daripada 1000 rakaat sholat, 1000 menjenguk orang sakit, 1000 takziah kepada orang yang meninggal dunia. Sallallahu alaihi Muhammad. Dapat 3000 lebih. Dapat 3000 lebih yang kita dapatkan ketika kita mau duduk di majelis seperti ini. Jangan hanya majelis seperti ini, majelis apapun. Mohon bila ada di tempat ini, di daerah ini, dimanapun, ketika mendengar ada pengajian tentang syariatnya Nabi, kalau pian mampu hadiri, walaupun cuma duduk sebentar, walaupun cuma 5 menit duduk saja, setelah itu bulik nggak apa-apa dah. Atau datang ketika sudah mau selesai. Nah enak itu. Sudah mau makan-makannya itu. Kada apa-apa, yang penting pian hadir dulu. Kada apa-apa 5 menit, kada apa-apa hadir dulu. Sibuk, sempatkan 2 menit hadir, setelah itu berangkat kerja. Suruh Nabi sama Nabi suruh mampir, fartau, suruh mampir sejenak. Ini taman surga. Ya, taman surga. Riyadul Jannah. Ini taman surga. Kalau kita belum sampai ke surga, minimal sampai ke tamannya. Kemana? Ke majelis ilmu seperti ini. Sallallahu alaihi Muhammad. Sampai dikatakan sama ulama, ya. Tadi dibahas ya, dokter kan enak dapat uang per pasien minimal anggap 20.000. Minimal segitu. Yang datang ke majelis ilmu lebih daripada itu. Tadi kan Nabi sudah ujar, 1 miliar kalian yang duduk sebentar saja, sesaat. Sampai dikatakan oleh ulama, barang siapa seandainya Allah
Allah ini menampakkan pahala majelis ilmu seperti ini atau majelis ilmu seperti yang ada di sini di mana-mana, itu orang-orang yang punya toko akan ditinggalkan. Akan ditinggalkan. Yang punya bini ditinggalkan. Dalam artian ditinggalkan untuk majelis, bukan ditinggalkan selamanya. Yang punya jabatan ditinggalkan sejenak, ditinggalkan. Yang punya harta, punya ini, punya itu, ditinggalkan, katanya ulama. Seandainya Allah menampakkan pahala yang didapatkan orang yang hadir majelis ilmu seperti ini, sallallahu alaihi Muhammad. Bahkan disebutkan, seandainya Allah menampakkan itu, banyak orang yang meninggalkan harta dunianya dan juga akan saling membunuh, saling sikut menyikut, saling mukul memukul. Saya yang di depan, saya yang harus, mungkin satu lungau ini full. Seandainya, oh di sini ada pengajian, seandainya Allah melihatkan full lungau ini, pasti akan bunuh-bunuhan. Aku mau datang, saling sikut, saling memukul. Karena apa? Karena besarnya apa yang didapatkan di dalam majelis ilmu seperti ini dan majelis ilmu seperti yang di mana-mana. Tapi subhanallah sama Allah, alhamdulillah sama Allah ditutup. Jadi hanya orang-orang terpilih. Jadi hanya orang-orang yang dikehendaki, hanya orang-orang yang Allah cintai. Karena nggak mungkin Allah memudahkan langkah seorang hamba untuk datang ke majelis ilmu, majelis kebaikan, kecuali orang itu dicintai oleh Allah. Dan semoga kita termasuk orang yang dicintai oleh Allah. Amin. Karena kita alhamdulillah diberikan kesempatan oleh Allah datang ke majelis kebaikan, itu pertanda bahwa Allah mencintai kita. Semoga dapat cintanya Allah sampai kelak di surganya Allah. Amin. Jadi yang nomor satu adalah ketidaktahuan. Dan Nabi pernah menyebutkan di dalam sabdanya, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu. Menuntut ilmu yang mana Habib? Menuntut ilmu yang dibawa Nabi, yang dibawa ulama, yang diterapkan lawan guru-guru kita. Faridatun ala kulli muslim, itu wajib bagi siapa? Bagi orang muslim yang mengaku dia Islam walaupun Islam KTP. Walaupun Islam KTP, yang syahadat KTP-nya, yang sholat KTP-nya, yang masuk surga KTP-nya. Tapi insya Allah semuanya masuk surga sama Nabi. Walaupun Islam KTP, wajib. Yang memerintahkan siapa? Nabi Muhammad SAW. Faridatun ala kulli muslimin. Wajib, wajib. Gak ada tawar-menawar, wajib. Kenapa wajib? Kita diciptakan oleh Allah. Wa ma khalaqtal jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah diciptakan jin manusia kecuali semuanya itu jin dan manusia. Manusia-manusia yang itu diciptakan oleh Allah illa liya'budun, kecuali untuk menghamba kepada Allah. Dan orang itu tidak akan bisa maksimal ibadah menghamba kepada Allah tanpa disertai namanya ilmu. Segalanya itu perlu dengan ilmu. Urusan dunia saja pakai ilmu, apalagi untuk akhirat. Yang dunia saja harus disertai ilmu, apalagi yang untuk menghadap kepada Rabbul Alamin, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajib pakai ilmu. Kita mau berdagang, mau jadi pejabat, mau jadi petani, itu pakai ilmu. Gak ada yang ceritanya orang itu kada punya ilmu berdagang langsung nekat bismillah, Beb. Kada mungkin. Kada mungkin. Yang punya sawah, yang punya kebun, kada mungkin. Gak tahu ilmunya. Berangkat ke sawah pakai jubah. Nah, hendak kemana Bian? Ini ulun hendak ke sawah. Acara apa ke sawah? Macul. Apa? Cangkul. Kau pakai jubah? Iya, biar style. Ke sawah ibu-ibunya bawa gincu, bawa skincare.
Hendak kemana pian? Ini ke sawah. Loh, bawa skincare, bawa gincu. Iya, berdandan di sana. Bukan dandan di sana ya. Tapi apa? Cangkul. Semuanya harus pakai ilmu. Semuanya pakai ilmu. Dunia pakai ilmu, akhirat pakai ilmu. Mau dapat dunia akhirat pakai ilmu. Apalagi menghadap kepada Allah. Kita menghadap presiden kah? Lain lawan pembakal ya. Karena pembakalnya membaur dengan masyarakat sehingga ya biasa saja sudah enak. Tapi kalau lawan presiden, wah, gemeteran pian pasti. Harus pakai baju yang bagus ini itu, apalagi diundang VIP. Oh, otomatis ya. Otomatis pakai pakaian yang terbaik, parfumnya paling mahal. Parfumnya paling mahal. Yang 25.000 nggak mau, nggak level. Yang 10.000 lagi, aduh, nggak. Mau hadap presiden, mau hadap ulama, kalian berpenampilan seperti itu dengan penampilan maksimal. Kenapa? Ketika menghadap pada Allah, kalian seadanya, pakaiannya biasa saja, ilmu ya kada ada. Bisa sholat? Bisa. Gimana? Ya takbir, ruku, sujud, tahu rukunnya? Kada tahu. Sebelum itu ada miftahus sholat, kuncinya sholat, pintunya sholat, apa? Toharoh, bersuci, wudhu. Tahu caranya wudhu? Kada tahu. Nah, terus ibadah kita bagaimana? Makanya kita harus tahu dengan apa yang seharusnya kita gunakan sehari-hari. Makanya Nabi memerintahkan untuk menuntut ilmu itu wajib agar apa? Sholat kita itu kada hanya bersujud saja, tapi terangkat itu pahalanya. Wudhu kita nggak hanya basah saja, tapi diterima, bahkan keluar seluruh dosa-dosa kita. Karena setiap kita wudhu dengan benar, dengan sempurna, maka setiap tetesan yang jatuh ke lantai, maka dosa-dosa itu akan keluar dari anggota yang terkena air wudhu. Kalau gitu semuanya saja satu tubuh. Ya bukan seperti itu juga. Ada peraturan, syarat, ketentuan berlaku juga. Makanya itu wudhu yang fardunya wudhu itu ada 6. Yang pertama niat, yang kedua itu membasuh muka, muha, ya. Ujar orang Banjar muha. Yang ketiga itu membasuh kedua tangan sampai siku. Yang keempat itu membasuh sebagian kepala, jangan membasuh sebagian rambut, kasihan yang botak. Beb, kada punya rambut ini Habib. Membasuh rambut ini bagaimana? Kayak apa ini Beb? Membasuh sebagian ke kepala. Yang kelima, membasuh membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Nomor 6 apa? Tertib. Ini benar. Muha kita yang sering maksiat, mata kita sering memandang yang diharamkan oleh Allah, hidung kita mencium hal yang diharamkan oleh Allah, lisan kita digunakan sesuatu yang murka, kepala kita memfikirkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, tangan kita melakukan suatu maksiat kepada Allah, kaki kita digunakan langkah kaki untuk maksiat kepada Allah. Ketika Anda datang kepada Allah, berwudu, kemudian sholat, semua dosa kita yang kita lakukan, yang ada di anggota tubuh wudu tersebut akan luntur, akan hilang. Makanya kita penting menuntut ilmu. Ilmu ini ibarat mobil, ya. Kehidupan sehari-hari kita ibarat mobil. Ilmu ini ibarat adalah remnya. Ilmu ini ibarat remnya. Kendaraan mun kada ada remnya, kalau nggak ada remnya itu berbahaya bagi pengendaranya dan membahayakan orang lain. Pian berataan menjalani kehidupan ini tanpa didasari ilmu, nggak ada remnya. Waktunya lampu merah kada direm, waktunya tikungan kada direm, waktunya berhenti kada direm, diterobos itu lampu merah, dilarang parkir Anda langgar, sama kehidupan kita. Yang haram Anda langgar,
yang wajib kita tinggalkan akan meruntuhkan diri kita, mendapatkan laknatnya Allah, bahkan bisa menjerumuskan orang lain. Membahayakan orang lain, nggak hanya kita yang bahaya, tapi orang lain pun akan berbahaya. Oh ini haji ini, tapi dia haji kada sholat lah, ikut sidin aja. Nah, ulun kan sama hajinya, cukup sudah, kada usah sholat. Gara-gara orang ini, karena apa? Nggak tahu ilmunya orang ini, akhirnya meruntuhkan, membahayakan orang lain. Sama ilmu seperti itu, ibarat rem. Jadi yang haram ya berhenti dulu, jangan dilakukan. Yang wajib ya digas, dilaksanakan, jangan ditinggalkan. Maka daripada itu, di dalam majelis yang mulia ini, di dalam peringatan Isra wal Mi'raj ini, kita lebih bersemangat untuk mencintai Nabi dengan apa? Mengambil bagian warisan Rasulullah SAW. Karena para anbiya, para rasul, waris dinaron, wala dirhaman, tidak mewariskan dirham, tidak mewariskan itu dinar, tidak mewariskan harta, uang ataupun tahta, tapi Nabi Muhammad mewarisi itu ilmu. Dan sebaik-baik orang yaitu mau mengambil bagian ilmu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita dapatkan ilmu yang manfaat. Amin Allahumma amin. Yang nomor 2, untuk mempersingkat, nomor 2 yaitu adalah doiful iman, lemahnya iman. Wajar sebagai manusia itu naik turun imannya. Tapi ketika turun, datang kepada orang soleh, datang ke majelisnya orang soleh, kenang orang soleh, baca riwayatnya orang soleh, biar kita bersemangat, biar tumbuh lagi itu iman. Kita dengar kisahnya guru sekumpul, mencintai fakir miskin, mencintai keluarganya, mencintai para habaib, para ulama, mencintai guru-gurunya, bahkan sidin pun meninggal dunia masih menafkahi keluarga guru-gurunya. Ini orang yang manfaat. Ketika Anda imannya turun, baca riwayat-riwayat orang soleh, maka akan tumbuh semangat iman kalian. Saya ingin seperti ini. Ketika Anda punya niatan baik, ujar Imam Junaid al-Baghdadi, ketika Anda punya niatan baik, maka Allah akan bukakan 70 pintu taufik, dan orang itu tidak akan bisa melakukan suatu kebaikan tanpa taufiknya Allah. Orang gak bisa berangkat ke majelis, orang gak bisa puasa, orang gak bisa sholat tanpa taufiknya Allah. Ketika Anda punya niatan baik, membaca riwayat orang soleh, membaca riwayat guru sekumpul, membaca riwayat orang-orang yang dicintai oleh Allah, membaca riwayat para habaib, itu kalian akan tersemangatkan dengan apa yang telah dilakukan mereka, sehingga kita punya niatan yang baik. Ketika Anda memiliki niat yang baik, maka Allah akan bukakan 70 pintu taufik. Yang nomor 2, lemahnya iman. Yang nomor 3, tulul amal, panjang angan-angan. Angan-angannya terlalu tinggi, kada sampai tinggi sekali. Pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu. Yang ada disyukuri, dinikmati. Ketika Anda memiliki yang ada untuk disyukuri, la in sakartum la azidannakum. Ketika Anda mensyukuri nikmatnya Allah, Allah akan tambah. Gak hanya Allah tambah, Allah kekalkan nikmat yang ada. Punya mobil, alhamdulillah, walaupun cuma cherry. Alhamdulillah, daripada naik motor kehujanan, daripada motornya PCX tapi kehujanan. Lebih baik naik cherry tapi kada kehujanan. Apalagi musim hujan seperti ini. Mungkin dari segi harga mahalan PCX. Mahalan PCX atau seri. Kurang lebih lah. Tapi alhamdulillah punya mobil kada kehujanan. Yang punya motor syukuri. Jangan ngomong, ya Allah pengen punya mobil ya Allah. Ya boleh minta, boleh. Yang enggak boleh panjang angan-angan. Ya. Beda cita-cita dengan panjang angan-angan. Ya. Yang punya motor disyukuri daripada pian naik sepeda pancal, sepeda ontel, sepeda apa bahasanya?
sepeda ontel yang dikayuh itu. Daripada yang dikayuh keuyuan, kecapean bentar. Yang punya sepeda ontel ya disyukuri daripada pian berjalan. Yang punya kaki syukur alhamdulillah bisa berjalan daripada kada bisa berjalan. Ketika Anda la in sakartum la azidannakum, ketika Anda mau bersyukur apa yang Anda miliki, maka Allah akan tambah nikmat-nikmat yang lainnya. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Kada semangat ini. Yang menjawab ulun doain semoga sugih. Yang kada menjawab juga ulun doain sugih. Sugih hutang. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, karena Nabi menyebutkan al-bakhilu man dzukirtu indahu sumalam yusolli alayya. Orang yang pelit, orang yang kikir ketika disebut nama Nabi Muhammad, dia kada mau bersalawat sama Nabi. Jadi kalau kita pelit dalam urusan dunia, minimal jangan pelit dengan Nabi. Sudah pian ini pelit urusan dunia, ketika Nabi disebut kada mau bersalawat, ini sepelit-pelitnya orang. Yang kedua tadi adalah panjang angan-angan. Syukuri yang Anda miliki. Karena yang Anda miliki itu lebih nikmat daripada yang gak Anda miliki. Lebih enak mana? Mobil Cherry yang Anda miliki daripada Fortuner, enak mana? Ya enak Cherry karena ada. Kalau seandainya disuruh milih ya mau Fortuner ya. Tapi yang enak kalau dia miliki Cherry ya enakan Cherry daripada Fortuner. Karena Fortunernya gak ada, hanya di angan-angan saja. Ya. Yang kedua panjang angan. Yang kedua panjang angan-angan. Yang nomor 3 panjang angan-angan. Yang satu adalah ketidaktahuan dengan ilmu Nabi. Yang kedua itu adalah lemahnya iman. Yang ketiga itu adalah panjang angan-angan. Yang nomor 4 yaitu adalah makan makanan dari haram dan subhat. Sebelum saya tutup ini saya ringkas ya. Kalau pengen lebih jelasnya diundang lagi ya. Semoga manfaat ya yang penting. Kada diundang lagi kada apa-apa. Kebangetan tapi. Sallallahu alaihi Muhammad. Yang nomor 4 yaitu makan makanan halal, haram dan syubhat. Ini yang perlu kita jaga di zaman ini. Kita malas ibadah selain daripada enggak tahu, terlalu panjang angan-angannya. Seakan-akan kita hidupnya masih panjang, umur kita masih panjang. Jadi gak usah tobat dulu, maksiat dulu lebih enak Habib. Masih umur 40, masih umur 20. Meninggalnya mungkin usia 60. Belum tentu. Di sekitar kita banyak yang meninggal mendahului kita, bahkan lebih muda daripada kita. Itu sebagai pelajaran bagi Anda. Gak usah penceramah. Itu sebagai pelajaran bagi Anda. Orang di sekitar Anda sudah banyak pelajarannya. Yang lebih muda banyak meninggal duluan. Yang sudah usia tua ya hati-hati lampu kuning ya. Lampu kuning insya Allah panjang umur berkah insya Allah. Meninggal husnul khotimah. Yang keempat makan makanan haram dan syubhat. Ini penyebabnya orang itu kadang bersemangat untuk melaksanakan ketaatan. Karena man akalal halal, barang siapa yang makan makanan yang halal, atau ajawarihu sa'am aba, atau ajawarihu sa'am aba, barang siapa yang makan makanan yang halal, maka mau tidak mau seluruh tubuhnya bersemangat untuk berbuat taat, mau tidak mau. Kalau makanannya baik, makanannya itu halal, badan ini akan mengajak, menarik selayaknya magnet, mengajak untuk taat kepada Allah dan Rasulullah. Mau tidak mau kata Nabi. Ujar Nabi, mau tidak mau berarti secara dipaksa tidak dipaksa pasti tubuh ini ngajak ke dalam kebaikan. Karena apa? Makanan yang halal. Kalau kita malas sembahyang, malas ke majelis ilmu, coba periksa makanan kita. Makanan halal saja. Kata Habib Abdullah Haddad di dalam tadi kitab Risalatul Muzakkarah, makanan halal saja itu kenyang ke tubuh, tidak baik
berbahaya, apalagi makanannya haram bikin kenyang lagi. Halal saja kenyang, kebanyakan mubazir, itu enggak baik, bahaya, rawan, akan malas untuk berbuat taat. Apalagi yang jelas-jelas makanannya haram, apalagi kenyang. Yang halal saja bisa malas karena kenyang, apalagi yang haram. Jadi periksa makanan kita, yang haram, syubhat kita hindarkan, kita usahakan, kita tinggalkan. Ya, yang tidak hanya makanan saja, tapi cara mencarinya. Habib, ayam ini halal, halal, bener halal, tapi lihat dari mana dapatnya? Dari judi kah? Dari sabung ayam kah? Atau memang mencangkul? Atau memang dari perbuatan yang dihalalkan oleh Allah? Ya, kalau caranya baik, otomatis makanannya itu halal, maka akan menjadi halal. Jangan lihat dohirnya saja. Kita kadang lihat dohirnya saja. Oh, pisang halal ini. Oh, ternyata mengambil di kebunnya orang. Nah, ini pisangnya halal, caranya haram. Pisangnya halal, tapi ini halal ya, bukan haram ini ya. Nanti kalau ada yang mau ngambil, kalau ada yang mau ngambil, ulun bawa nanti. Mumpung bawa mobil, muat semua insya Allah. Jadi jangan hanya lihat dohirnya saja, tapi batinnya. Dohirnya itu baik, cara ayamnya baik, makanannya baik, perbuatannya baik apa enggak. Kalau perbuatannya baik, perkara itu ada sesuatu yang diharamkan atau syubhat, yang penting caranya baik, makanannya baik, insya Allah akan aman. Ketika Anda makan makanan yang halal, otomatis badan ini yang kita miliki akan mengajak ke dalam kebaikan. Yang awalnya enggak suka jamaah, jadi jamaah. Yang awalnya enggak suka majelis ilmu, suka majelis ilmu. Yang awalnya suka ngomongin tetangga, akhirnya lisannya tertutup kecuali untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu 4 poin penting. Yang pertama yaitu tentang ketidaktahuan. Jadi penanggulangannya yaitu datangi majelis ilmu. Majelis ilmu apapun. Beb, majelis ini sudah pernah dibahas kitabnya. Ya. Kadang yang ulun tahu di daerah Kalsel, kitab yang sering diulang itu adalah sifat wajib. Selalu sifat 20 diulang-ulang terus. Pian sudah hafal, bahkan sudah hafal, datang. Walaupun sudah hafal, di luar kepala, ya di luar kepala, di kitab memang. Bukan di dalam kepala. Di luar kepala, di kitab. Hafal, datang. Lihat pahalanya. Lihat perintahnya Nabi. Nabi mewajibkan menuntut ilmu. Pahalanya besar. Gak bisa sholat 1000 rakaat, datang majelis ilmu. Bib, sudah koyoan, sudah kecapean, sudah usia tua, datang majelis ilmu. Paling enak itu sekarang ibadah itu cuma majelis ilmu. Duduk, makan enak sudah. Guring enak sudah. Sampai ngiler-ngiler sampai ya. Yang pertama adalah ketidaktahuan, kedua itu dhaiful iman, lemahnya iman, yang ketiga tulul amal, panjang angan-angan, yang keempat yaitu adalah makan hal yang haram dan syubhat. Itu harus kita jaga. Insya Allah yang awalnya nggak suka sholat jadi suka sholat ya. Jadi itu yang bisa kita ambil pelajaran daripada Isra wal Mi'raj. Semangat untuk beribadah kepada Allah dengan menjaga 4 hal tersebut. Insya Allah dijaga semuanya oleh Allah. Semoga kita mendapatkan keberkahan Isra wal Mi'raj. Semoga kita mendapatkan keberkahan daripada Sidin, Abah Guru Sekumpul, mendapatkan keberkahan semuanya untuk keluarga kita, untuk anak-anak kita, untuk majelis kita, untuk rumah kita, untuk desa kita, untuk negara kita, untuk umat Islam semuanya. Semoga Allah jaga. Yang punya hajat semuanya dikabulkan oleh Allah. Yang punya hajat semua dikabulkan oleh Allah. Yang punya cita-cita Allah kabulkan. Yang punya keinginan Allah kabulkan. Memintalah di tempat ini. Karena ketika umat Nabi Muhammad berkumpul 40 orang, satunya itu adalah wali. Kita berharap dengan ada wali yang ada di sekitar sini, semoga dikabulkan oleh Allah hajat-hajat kita. Hajat dunia maupun di akhirat. Hajat di dunia maupun di akhirat. Hajat di dunia dengan ampunan. Hajat di dunia dengan ampunan dari Allah. Semua dosa kita diampuni oleh Allah. Semua dosa-dosa guru-guru kita diampuni oleh Allah. Semua
dosa orang tua kita diampuni oleh Allah, diangkat derajat orang tua kita, diangkat derajat guru-guru kita, dijaga anak-anak kita, dijadikan anak yang soleh soleha, yang dijadikan anak yang soleh soleha, yang belum berbini cepat berbini, yang belum berlaki cepat berlaki, yang sudah berbini cukup satu insyaallah, amin. Yang pengen nambah silakan, amin. Ibunya ketawa, Bu, doa Bu. Yang ibunya semoga sabar hatinya, sabar ketika suaminya nambah lagi. Panjang umurnya semuanya barokah, manfaat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hadinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang ulun sampaikan bisa bermanfaat buat pian berataan. Yang baik datangnya dari Allah, yang benar datangnya dari Allah, yang banyak salahnya, banyak kesalahan itu memang kebodohan al-fakir. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لا إله إلا الله